Saluran Qi mencapai langit. Menggeser tubuh dan berkelebat ke posisi. Kehadiran dan ketiadaan ilusi dan kenyataan berubah mengikuti angin. Wuduo kakak kedua Wu Jiao. Wu Jiao muda. Kau di usia semuda ini. Wu Qinghua paman tertua Wu Jiao. Angin telapak tangan yang kau lepaskan bisa menggerakkan batu 500 jin. Wu Tianyao kakak Wu Jiao. Aku yakin tidak akan lama lagi. Keluarga Wuku akan menghasilkan seorang jenius lagi. Ayo pergi. Turunlah dan berlatih lebih banyak. Jangan bermalas-malasan. Kakak kedua, apakah batu ini benar-benar seberat itu? Ayo kita coba. Coba ini. Bagaimana kakak kedua? Aku hebat kan? Apakah ini kekuatan ilahi bawaan yang dikabarkan dalam legenda? Jiao Jiao terlahir dengan kekuatan ilahi, bahkan lebih berbakat dari kakak sulung. Hanya saja di dunia ini, tubuh wanita tidak bisa berlatih seni bela diri. Kalau tidak, Orang yang memecahkan batu 500 jin pasti sudah tamat di sana. oh tidak, keributan barusan pasti besar. Itu ditemukan. Jiao Jiao ingat ini. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang kamu berlatih seni bela diri. Kakak kedua, Wuduo, apakah kau tahu kesalahanmu? Kesalahan apa yang telah saya buat? Mengapa wanita hanya bisa membantu suami dan membesarkan anak? Mengapa mereka tidak bisa berlatih seni bela diri? Omong kosong. Di dunia ini, Ketua keluarga Wu. tidak ada yang namanya wanita berlatih seni bela diri. Jika orang luar tahu, keluarga Wu kita akan menjadi bahan tertawaan dan dikutuk oleh semua orang. Patriark, tolong prioritaskan keluarga Wu. Patriark, tolong prioritaskan keluarga Wu. Paman tertua. Dudu adalah keponakanmu sendiri. Paman tertua. Wuduo, diam-diam belajar seni bela diri. Hancurkan dantiannya. Segel panca inderanya. Penjarakan dia di gunung belakang seumur hidup. Dilarang meninggalkan gunung. kaca, kaca. Kaca, kaca. Sepuluh tahun kemudian. Dulu kaulah yang diam-diam berlatih seni bela diri Wei Feiyun sepupu Wu Jiao. dan memecahkan batu 500 jin. Benar. Wu Jiao dewasa. Tarik dia ke atas. Aku ingin melihat kemampuan apa yang sebenarnya kau miliki. Selama kau bisa mengalahkanku, aku akan memohon pada ayahku. Bagaimana kalau membiarkanmu keluar? Wanita tetaplah wanita. Tidak peduli seberapa banyak dia berlatih seni bela diri, kau tidak bisa dibandingkan dengan pria. Bangun. Kemari. Aku menolak untuk percaya bahwa seseorang yang bisa memecahkan batu 500 jin adalah sampah. Aku membiarkanmu bergerak duluan.
Apa kau tidak mengerti? Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri. The film was translated and narrated by M Media. Kakak kedua kamu baik-baik saja. Siapa kau? Siapa namamu? Apa kau tahu siapa aku? Kakak, Cepat pergi. Jika ada yang tahu kau diam-diam berlatih seni bela diri, aku juga tidak akan bisa melindungimu. Ayah, Wu Jiao memukulku. Apa kau yakin bahwa orang yang melukaimu adalah Wu Jiao? Ayah, benar sekali. Wu Jiao benar-benar diam-diam belajar seni bela diri sebelum orang lain menemukannya. Kita harus segera menanganinya. kakak sulung, kamu membuatku pusing. Kapan kau diam-diam belajar seni bela diri? Kau sangat berani. Jika Wu Feiyin mengenalimu, Lalu kenapa, kalau dia mengenaliku? Paling buruk aku akan memukulinya lagi. apakah kau lupa apa yang terjadi pada adik keduamu? Di dunia ini wanita tidak bisa berlatih seni bela diri. Jika ada yang tahu kau tamat. Kenapa kita para wanita tidak bisa berlatih seni bela diri? Bahkan Wu Feiyun tidak bisa mengalahkanku. Mereka yang bilang perempuan tak bisa berlatih bela diri. Biarkan dua dari mereka datang, aku akan memukuli mereka berdua. Cepat atau lambat, aku akan memberitahu semua orang bahwa wanita tidak lebih buruk dari pria. Dari mana ide-ide ini berasal? Apa kau pikir seni bela diri semudah itu dipelajari? Wanita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan wanita, alih-alih menentang kehendak langit dan bertarung seperti pria. Apa salahnya dengan bertarung? Tinju adalah kebenaran tertinggi. Siapa berani mengatakan sepatah kata pun melawanku? Baiklah, baiklah, baiklah. Kau tidak yakinkan. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan perbedaannya padamu. Apa kau melihat batu besar itu? Mengubah ki menjadi kekuatan. Siapapun yang memiliki bakat bisa membuatnya bergetar. Aku sudah berlatih bertahun-tahun dan hanya bisa mengikis sedikit. Ini hanya sebuah batu bukan? Kakak sulung, jika aku bisa menghancurkannya, jadi tidak ada yang akan bicara tentangku kan? Omong kosong. Jika kau bisa menghancurkannya, kau bisa melenggang bebas di seluruh Yunchen. Bagus, kalau begitu perhatikan baik-baik. Bagaimana ini mungkin? Mengapa tidak mungkin? Meskipun kekuatanmu luar biasa sejak kecil, wanita berfisik lemah dan tidak bisa berlatih seni bela diri. Ini adalah kebenaran yang tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Cukup. Tantang latihan seni bela dirimu. Jangan biarkan siapapun tahu. Dan juga, kau tidak diizinkan berlatih diam-diam lagi. Mengerti? Kakak sulung aku pasti memukulnya melenceng. Biarkan aku mencoba lagi. Tunggu. Berhenti main-main. Sesuatu yang serius benar-benar terjadi. The film was Cepat kembali bersamaku. translated and Ganti pakaianmu. narrated by M Aku akan Media. pergi memeriksa. Ayo pergi. Paman, apakah sesuatu terjadi? Berlutut sekarang. Lepaskan aku. Paman, kalau Jiao salah kita nggak bisa bicara baik-baik. Mengapa kau harus? Bicara baik-baik, kesalahan yang Wu Duo lakukan saat itu. Dia jelas melihat semuanya, namun dia tetap keras kepala mengikuti jalannya sendiri, dengan sadar melakukan pelanggaran. Karena itu masalahnya, maka hancurkan dantiannya, segel panca inderanya, dan penjarakan dia seumur hidup. Paman, semua ini salahku. Ini karena aku tidak mendisiplinkan adikku dengan benar. Jika kau ingin menghukum seseorang, hukum aku. Tolong ampuni Jiao. Kakak sulung, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini bukan salahmu. Cepat bangun. Jiao, Paman, selama kau bersedia mengampuni Jiao, aku akan menerima hukuman apapun. Baiklah, baiklah kalau begitu, kau mengabaikan kepatutan dan hukum demi Wu Jiao, dan meninggalkan keluarga Wu. Paman, Keluarga Wu membesarkanmu dengan susah payah. Berapa banyak upaya yang dicurahkan? Apa kau tahu itu di hatimu? Keinginan terakhir ayahmu untukmu. Apa kau sudah melupakan semuanya? Wu Tianyo, hari ini, aku akan membuatmu bertindak sendiri.
untuk memutuskan keinginannya dan menebus dosamu. Paman, ayahku meninggal lebih awal. Jiao dibesarkan oleh tanganku sendiri. Seorang kakak laki-laki itu seperti seorang ayah. Bagaimana kau bisa memintaku melakukan hal seperti itu? Jangan lupakan harapan ayahmu padamu. Lakukan. Masalah ini, Wu Tianyo, apa kau tahu apa yang kau The lakukan? film was translated and Aku sudah narrated kehilangan by satu adik M perempuan. Media. Aku tidak bisa kehilangan Jiao. Sudah 10 tahun. Lihatlah jadi apa Dodo sekarang. Bagaimana aku bisa tegak, menyaksikan tanpa daya saat Jiao mengikuti jejaknya. Wu Tianyo, demi dia, apa kau akan menentang keluarga Wu? Tian Yu pernah bersumpah kepada langit untuk hidup dan mati bersama keluarga Wu. Tapi Jiao adalah adikku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya. Paman, selama kau bersedia mengampuni Jiao, hukuman apapun untukku tidak masalah. Kakak sulung, jika mereka ingin menghukum aku tidak takut. Diam. Jika kau bersikeras melindunginya hari ini, maka keluarga Wu tak akan menganggapmu sebagai anak keluarga ini. Paman, keputusanku sudah bulat. Bagus. Penjaga, bawa hukum keluarga. Mereka yang menentang tetua dan tak menghormati mereka akan dihukum 100 cambukan dan diusir dari keluarga. Kakak sulung bangun. Bangun. Ayah, Wu Jiao yang membuat kesalahan. Bukankah menghukum kakak Tian Yu seperti ini terlalu berat? Ayah, Kakak cepat bangun. Jiao. setelah mendengar bahwa Patriark Wu hadir, Fusang Dongmu Dongmu orang dari Fusan. secara khusus datang untuk memberi The hormat. film was translated and narrated by M Media. Paman, Urusanmu bisa dibicarakan nanti. Aku tidak akan menyangka bahwa Patriark Wu sudah lanjut usia, namun kemampuannya tidak berkurang dari dulu. Dongmu, ini adalah wilayah keluarga Wu, bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan di sini. Patriark Wu, memanggilmu Patriark itu, memberimu muka. Itu aku yang memberimu muka. Dion Chen, siapa yang tidak tahu keluarga Wu telah merosot? Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun murid dengan seni bela diri yang kuat muncul. Aku datang hari ini, tepatnya untuk membuat keluarga Wu keluar dari Yun Chen. Mulai sekarang di Yun Chen, aku Dongmu yang akan memimpin. Keluarga Wu sudah lama bercokol di Yun Chen. Bukan untuk sekadar kecil. Prajurit Fusang untuk merajalela di sini. Itu adalah keluarga Wu di masa lalu. Sekarang, hanya dengan keluarga Wu, murid-murid tidak berguna ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Fusangku yang agung memiliki para prajurit terkuat. Kalian sama sekali bukan tandingan. Bunuh mereka. Apa katamu? Kau mencari mati. Mari kita ikuti aturan Yun Chen, yang tinjunya lebih besar yang bicara. Keluarga Wu telah menduduki posisi nomor 1. Keluarga seni bela diri kuno terlalu lama. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun murid yang layak muncul. Dan kau sudah tua sekarang. Daripada berpegang teguh pada posisi ini, lebih baik jika prajurit Fusangku yang agung mengocok ulang Yun Chen. Saudara-saudara, bunuh mereka. Bagaimana kalau begini kita biarkan tinju kita yang bicara? Selama keluarga Wu, siapapun yang bisa mengalahkanku dan para prajurit di belakangku, aku akan segera membawa mereka dan pergi. Dan tidak akan pernah menginjakan kaki di Yun Chen lagi.
Bunut. 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 Bicara. Orang mana yang akan kau kirim? Ayah. Biarkan aku melawannya. Aku akan pergi. Aku Wu Feiyan akan membuatmu menyadari kesalahanmu. Ayah, ini ketidakbergunaanku. Jiao Jiao, orang-orang dari Fusang ini semuanya adalah master. Kakak harus membantu keluarga Wu merebut kembali kehormatan. Dengan begini, mungkin paman bisa melepaskanmu. Kakak, aku juga akan pergi. Cukup. Jangan membuat masalah di saat seperti ini. Tepat sekali. Bahkan aku tidak bisa mengalahkan mereka. Jika kau seorang wanita pergi, apa gunanya? Kamu, Jiao Jiao, dengan kekuatanmu, kau sama sekali bukan tandingan mereka. Jika mereka mengetahui kau adalah seorang wanita, situasinya hanya akan memburuk. Paman, jika aku memenangkan satu putaran, bisakah kau mengampuni Jiao Jiao? Apa kau mengancamku? Ayah, Paman, Wu Qiuhua, izinkan aku belajar darimu. kesehatan paman tidak baik beberapa tahun terakhir ini. Aku takut dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kakakku, apa yang sudah kukatakan padamu? Tua. Sudah waktunya untuk pensiun. Keluarga Wubu tidak lagi mampu. Kau harus cepat menyerahkan posisi keluarga The nomor film satu. was translated Kembalilah and dan nikmati narrated masa by pensiunmu. N Media. Paman, biarkan aku yang melakukannya. Kakak sulung. Kakak, Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Bantu paman kembali. Tianyo benar-benar jenius. Sekarang, mari kita lihat seberapa sombong mereka bisa tetap. Kakak sulung, hati-hati. Akhirnya seseorang yang mampu bertarung telah tiba. Aku hanya tidak tahu berapa lama kau bisa bertahan. Kakak sulung. Kakak sulung, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dia yang dalam masalah. Kita menang. Aku tidak menyadari. Kau punya sedikit kemampuan. Jika kau bisa mengalahkan semua prajurit di belakangku sendirian, aku akan membawa mereka dan pergi dari Yunchen. Tak akan pernah kesini lagi seumur hidupku. Kau tidak tahu malu. Apa kau takut? Jika kau takut, menyerahlah. Aku setuju. Kakak sulung, dia jelas-jelas mencoba menipumu. Kamu tidak bisa menyetujuinya. Jiao Jiao, keluarga Wu kita, sekarang seperti ikan di atas talenan. Hanya dengan setuju, kita bisa menyelamatkan keluarga Wu, dan menyelamatkanmu. Kakak sulung, aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Lepaskan aku. Kakak sulung, apa yang kamu lakukan? Jiao Jiao sudah kuat sejak kecil. Hanya dengan cara ini, dia bisa dilindungi dengan baik. Dan tidak terlibat dalam perselisihan. Awasi dia. Lepaskan aku. Kakak sulung, Jiao Jiao. Aku belum mati.
bukan giliranmu untuk pamer. Sungguh kasih sayang persaudaraan yang mendalam. Karena kau ingin bertanding dengan pedang, maka aku akan membiarkanmu menyaksikan teknik pedang keluarga Wuku. Pedang kemarilah. Kakak sulung, Jiao Jiao. Ini adalah pedang yang ayah tinggalkan untukku. Ini juga pedang yang diwariskan turun-temurun. Ini membunuh penjahat dan memberantas kejahatan, dan selalu menang. kakak sulung, Jiao Jiao. Ini adalah pedangku. Mungkin ini akan menjadi pedangmu di masa depan. apa maksudmu? Kakak sulung. Kamu tidak bisa pergi kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung aku mohon. Tidak menyangka. Kau begitu teguh anak muda. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 1/4 jam. Jika kau bisa mencapaiku, maka aku akan menganggapnya sebagai The film was kemenanganmu. translated and narrated by M Media. Tianyo, Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kakak sulung. Aku tidak bisa jatuh. Sama sekali tidak. Kakak sulung. sekelompok sampan. Cepat tangkap dia. Bereskan. Kakak sulung. Kakak sulung. Aku salah. Aku tidak akan mempelajarinya lagi. Paman. Jika aku memenangkan putaran berikutnya, bisakah kau mengampuni Jiao Jiao? Kakak sulung. Mengapa? Kau memperlakukan kakak kedua seperti itu? Apa kesalahan kakak kedua? Mengapa kau memperlakukannya seperti ini? Maafkan aku. Ini kakakmu. Aku gagal melindungi kalian semua. Ini semua salah kakakmu. Di masa depan, apakah kakak akan memperlakukanku seperti itu juga? Tidak, aku tidak akan. Kakakmu akan bekerja keras untuk menjadi kuat. Selama aku hidup 1 hari pun, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Media. Kakakmu yang tidak berguna. Paman, selama kau bersedia mengampuni Jiao Jiao, aku akan menerima hukuman apapun. Tian Yu pernah bersumpah kepada langit untuk hidup dan mati bersama keluarga Wu.
Tapi Jiao Jiao adalah adikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Aku akan mengatakannya lagi. Jangan sakiti kakakku. Bukan hanya aku akan menyentuhnya. Aku juga akan membunuhnya di depan kalian semua. Ini adalah konsekuensimu karena tidak patuh. Kalian bunuh dia untukku. Aku bilang, jangan berani-beraninya kamu menyakiti kakakku. Terlalu percaya diri. Wu Jiao, bagaimana seni bela dirinya? Batu sebesar itu, bagaimana dia bisa mengangkatnya begitu saja? Pukulan bagus. Pukulan bagus. Pukulan bagus. Aku tidak pernah menyangka keluarga Wu masih memiliki orang sepertimu. Seorang master tersembunyi. Apa yang harus kita lakukan? Jika identitas Wu Jiao sebagai seorang gadis terungkap, keluarga Wu kita akan tamat. Jangan terburu-buru dulu. Mari kita amati dulu. Sayang sekali seorang jenius seperti itu lahir di keluarga Wu. Bagaimana kalau begini kau ikut denganku? Aku jamin kau akan hidup mulia dan kaya nanti. Kedua setelah satu orang, di atas 10.000 lainnya. Bagaimana? Kau tidak tahu malu. Kamu melukai kakak sulungku. Antara kamu dan aku, ada permusuhan yang tidak bisa didamaikan. Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dongmu dalam hidupku. Tidak suka apapun selain menginjak-injak para jenius. Karena kau tidak bisa menjadi orang pusangku, maka kau harus mati. Biar kulihat seberapa banyak kemampuan yang kau miliki. Translated and narrated by M Media. Ayah, Wu Jiao tak pernah belajar bela diri secara resmi. Apa kau pikir dia bisa mengalahkan Dongmu? Lihat gerakannya. Ini, bukankah kau yang mengajarkan ini kepada kami? Bagaimana dia bisa tahu? Sepertinya selama bertahun-tahun ini, dia tidak berhenti belajar secara diam-diam. Paman, Aku tidak menyalahkannya. Tanpa dia, keluarga Wu kita sekarang tamat. Sekarang harapan keluarga Wu sepenuhnya ada padanya. Aku harap dia benar-benar memiliki bakat luar biasa. Hanya saja aku Wu Qiuhua terlalu kaku dan hampir melewatkan seorang jenius. Nah, kau punya beberapa kemampuan, bakat seperti itu. Aku tidak tega menyerah. Cukup omong kosong. Membuli kakakku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau adalah jurus pembunuh terakhir. Keluarga Wu bukan. Jika aku membiarkanmu tumbuh, aku khawatir di dunia ini sedikit yang akan menjadi lawanmu. Sayang sekali, keluarga Wu tidak membina para jenius. Kalau tidak, seni bela dirimu
akan lebih dari ini. The Ini film semua was salahku. translated and narrated Ini by semua M. salahku Media. sungguh. Untuk menghadapimu. Itu sudah cukup. Betapa sombongnya. Sebelumnya itu hanya bermain-main. Selanjutnya, aku akan serius. Oh tidak. Wu Jiao tidak bisa mengalahkan Dongmu. Dengan bakatnya. Bisa bertahan sampai sekarang. Sudah luar biasa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Jiao, Jiao Jiao. nasib keluarga Wubu berakhir di sini. Wu Qiuhua, bawa orang-orangmu dan keluar dari Yunchen. Maka aku akan melepaskannya. Kalau tidak, aku akan segera membiarkannya mati di depan matamu. Kau. Keluarga Wu telah menjaga Yunchen selama beberapa generasi. Tidak mungkin bagimu seorang prajurit Fusang untuk menginjak-injaknya sesuka hati. Aku ingat kalian punya pepatah lama. Menolak tawaran dan dipaksa minum hukuman. Kau juga sudah melihatnya. Orangmu sendiri tak menyelamatkanmu. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa itu teknik pedang sejati? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat. Bukankah itu teknik pedang Wandering God Painting Dragon yang kau ajarkan pada kami? Bagaimana dia bisa tahu? Dia hanya mempelajari sedikit pengetahuan permukaan, namun dia bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Sepertinya kita terlalu meremehkan bakatnya. Paman tertua. Aku tahu. Bergerak seperti angin kencang, memutus daun-daun yang gugur. Menyatu dengan Ki, membelah kehendak jiwa. Biduk bergeser. Menjaga bagian belakang. Awan tebal menyebar hujan. Hancurkan. Persatuan. Kepun. Bagus, bagus, bagus. Pertarungan yang bagus. Kita menang. Terima kasih banyak atas bimbingan Paman Sulung. Tidak bagus. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia masih bisa hidup? Keluarga Wubu memiliki seni bela diri kuno keluarga Wu, dan Fusangku memiliki manual rahasianya sendiri. Aku sudah lama berlatih. Seni ilahi Vajra tak terhancurkan. Pedang biasa sama sekali tidak bisa melukaiku. Jika kau ingin melukaiku, hanya seni bela diri kuno keluarga Wubu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jurus terakhir, kesatuan langit dan manusia, yang mungkin bisa menembus pertahananku. Sayang sekali aku sudah mencari tahu. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada murid keluarga Wubu yang berhasil menguasainya. Dengan umurmu yang muda mustahil kau bisa menguasainya. Berhenti menyombongkan diri. 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Jangan terlalu sombong. Semuanya serang bersama. Serang-serang. Teknik keluarga Wu. Sikap terakhir.
Kesatuan langit dan manusia. Ini menekankan ki, ros, dan kekuatan. Tidak ada yang boleh kurang. Latihan. Jiao Jiao. Wu Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao cepat menghindar. Ini adalah jurus terakhir dari teks kuno keluarga Wei Uku. Kesatuan langit dan manusia. Ini terlalu kuat. The film was translated and Bagus. narrated by Pertarungan yang Media. bagus. Jenius seperti itu. Tapi sayangnya dia seorang gadis. Paman tertua. Jiao Jiao benar. Kebenaran ada pada yang kuat. Apakah kita harus hanya karena dia seorang wanita menghapus bakat dan masa depannya? Kau tidak mengerti. Begitulah cara dunia. Bahkan jika keluarga Wu mengakuinya, keluarga-keluarga lain di Yuncheng tidak akan mengakuinya jika dia bersikeras menempuh jalan ini. Ditakdirkan penuh duri. Dan hidupnya akan sulit. Kau berhasil menembus pertahananku. Namun, ini adalah batasmu. Jiao Jiao. Kau sebenarnya seorang wanita. Siapa sangka, keluarga Wumu begitu tidak berguna sehingga mengandalkan seorang wanita untuk perlindungan. Aku ingat ada aturan di sini. Wanita tidak boleh berlatih seni bela diri jika keluarga Wu melanggar aturan. Selama aku menyebarkan masalah ini, keluarga Wumu akan segera menjadi sasaran kritik publik. Pada saat itu, aku bahkan tidak perlu bertindak. Mereka semua akan mengutukmu sampai akhir. Apa maksudmu? Aku bisa membantumu menyembunyikan masalah ini. Tapi kau harus mengikuti aturannya. Lumpuhkan dia. Kalau tidak, aku akan segera memberitahu semua orang di Yuncheng. Dan keluarga Wumu akan sangat menderita. Lawan yang kalah tidak punya hak bicara. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Hak apa yang kau punya untuk menegosiasikan persyaratan? Selama aku membunuhmu, tidak ada yang akan tahu tentang masalah ini. Bunuh aku dengan kemampuanmu saat ini. Paling-paling kau hanya bisa melukaiku. Selama aku hidup, aku punya banyak cara untuk menyebarkan berita ini. Patriark Wu, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apakah Anda hanya akan melindunginya atau melindungi semua orang di keluarga Wu Anda? The film was translated and narrated by Media. Apa maumu biar kau lepaskan dia? Apa maumu biar kau lepaskan keluarga Wu selama Anda Wu Qiuhun berlutut di hadapan saya? Saya jamin bahwa setelah anggota keluarga Wu Anda meninggalkan Yuncheng dan tidak pernah menginjakkan kaki di sana lagi, saya akan mengampuni nyawa Anda. Paman tertua. Ayah, Paman sulung, aku akan menanggung konsekuensi tindakanku. Jangan menyulitkan keluargaku. diam. Begitukah? Selama aku berlutut di hadapanmu, kau akan melepaskan mereka. Saya akan menepati janji saya. Baiklah. Paman. Paman. Ini adalah cobaan batinku sendiri. Biarkan aku menanganinya sendiri. Aku bisa menerima hukumannya. Tapi aku memenangkan kompetisi seni bela diri. Aku ingin kamu keluar dari Yuncheng sekarang juga. Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Saya bisa menyebarkan berita ini.
Sekarang juga, pada saat itu, apakah Anda menerima hukuman atau tidak? Keluarga Wu Anda akan terkena dampaknya. Kenapa aku harus percaya apa yang kamu katakan? Anda tidak punya pilihan lain. Saya hanya akan memberi Anda 3 hitungan. Setelah 3 hitungan, saya bisa menyebarkan berita ke seluruh Yuncheng. 1, Jiao Jiao. Jangan. 2, Maafkan aku. Aku telah merepotkanmu. 3, Jiao Jiao. Jiao Jiao. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? cepat kembali ke fusangmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Saya sudah lama mendengar bahwa orang-orang di sini meskipun menjunjung tinggi kebenaran, benar-benar bodoh dalam pikiran mereka. Saya tidak menyangka, tapi memang benar begitu. Apa maksudmu? Jika bukan karena Anda, keluarga Wu Anda pasti sudah lama tiada. Tapi sekarang belum terlambat. Sekarang Anda lumpur. Saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikan saya. Semuanya serang bersama. Bunuh bajingan tak tahu malu ini. Biarkan mereka pergi. The film was translated and narrated by M Media. Jiao Jiao, cepat pergi. Kakak, Jiao Jiao. Apakah Anda berpikir dengan cara ini, Anda bisa menyelamatkannya? Terlalu naif. Dia benar-benar lolos. Kejar dia. Dia tidak akan pergi jauh. kakak kedua turunkan aku. Aku ingin pergi menyelamatkan kakak sulung. Hidup, Jiao Jiao, cepat pergi. Paman. Jiao Jiao cepat pergi. Mereka pasti ada di dekat sini. Cari dengan cermat. Kakak kedua mereka tidak akan melepaskanku. Kamu harus melarikan diri cepat pergi. Kamu harus hidup. Kakak kedua, apakah kelima indramu sudah pulih? Belum. Cepat pergi. Tetap hidup. Kakak kedua. Kakak kedua. Mereka tepat di depan, kejar mereka. Jangan sakiti adikku. Masih berani bicara keras bahkan di ambang kematian. Jadi dia cacat juga. Serang dia. Cepat bicara. Di mana Wu Jiao? Kau tidak akan bicara. Terus pukul dia. Kakak kedua. Kau gadis kecil. Sekarang kau berani memukul kakak kedua. Kakak kedua, mari kita bertanding lagi. Baiklah. Kakak kedua, mulai sekarang kita berdua harus seperti ayah kita. Dan mengalahkan semua orang yang meremehkan kita. Bagus. Ketika saat itu tiba, kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang berlatih seni bela diri tidak lebih buruk dari pria. Jiao Jiao ini tujuan kita. Kita pasti bisa mencapainya. Tidak.
Kakak kedua. Terus kejar. Wu Jiao pasti belum lari jauh. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Mulai sekarang, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kakak kedua jangan tertidur. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua jangan. Kakak kedua. Kakak kedua. Turun ke sini. Tuan Dongmu berkata, selama kau bersedia bergabung dengan Fusan, dia bisa menunjukkan keringanan dan mengampuni nyawamu. Kau membunuh keluargaku. The film was translated Dan kau ingin aku and bekerja narrated untukmu. by M Media. Mimpi saja. Kau adalah seorang jenius. Selama kau bersedia mengikuti Tuan Dongmu, kau bisa mendapatkan semua kekuasaan dan status, termasuk apapun yang kau inginkan. Manual rahasia seni bela diri. Masa depanmu akan mulus. Bahkan jika kau seorang wanita, tidak ada yang akan berani menyentuhmu. Aku memberitahumu, selama aku hidup, cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar harganya. Keras kepala dan tidak menyerah serang. Sangat tinggi. Jatuh dari sini pasti akan membunuhnya. Kembali dan beritahu Tuan Dongmu. Cepat pergi. Jin ketiga Tuan. Benar itu kau. Ramuan-ramuan telah terkumpul. Tapi pada siapa aku akan menguji obatnya? Mengapa ada seseorang terbaring di sini? Energi vitalnya lemah. Ini adalah tanda kematian yang akan datang. Sempurna. Kau akan mati juga. Jadilah subjek ujiku. Masih ada satu bahan yang kurang. Bahan apa yang masih kurang? Di mana aku? Siapa kau? Kau bangun, kau benar-benar bangun. Meridian bawaan ini benar-benar luar biasa. Siapa sebenarnya kau? Gadis kecil kau ingin hidup. Kakak sulung. Kakak kedua. Aku akan membunuh mereka. Aku harus membunuh mereka. Dalam keadaanmu sekarang, siapa yang bisa kau bunuh? Bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu pulih. Dan kau membantuku menguji obat. Bagaimana? Jangan khawatir. Selama kau bisa selamat dari tanganku, obatku akan menyembuhkanmu ya. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Obat-obatku sangat beracun. Paling baik mereka menyebabkan cacat. Paling buruk mereka menyebabkan kematian. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang yang selamat. Kau gadis kecil. Latar belakangmu sebenarnya apa? Kelima indraku sepertinya sudah pulih. Kau mau kemana? Untuk membalas dendam. Tunggu. Gadis kecil. Meskipun dantianmu sudah pulih, energi internalmu tidak cukup. Jika kau keluar sekarang, itu jalan buntu. Meskipun itu berarti kematian yang pasti,
Aku harus membalaskan dendam mereka. Lihat, kau bahkan tidak bisa menghindari gerakanku. Bagaimana kau bisa membalas dendam? Kau praktis menuju kematianmu. Apa yang kau lakukan? Keluarga Wu dimusnahkan oleh prajurit Fusang itu. Aku harus menyelesaikan perhitungan dengannya di pertempuran ini. The film Apa was katamu? translated Seorang and prajurit Fusan. narrated by M Media. Ya. Namanya Dongmu. Domo. Jadi itu dia. Aku telah menjelajahi dunia persilatan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku terpaksa hidup menyendiri di tempat sekecil ini. Ini semua karena Domo. Tak menyangka. Kau pasti akan membunuhnya. Bukan begitu? Ya, Bagus, aku akan membantumu. Dengan bakatmu. Setelah kau menguasainya, Domo pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Bangun. Hidup adalah yin dan yang. Yin dan yang adalah gerak dan diam. Langit dan bumi berputar. Meridian Du dan Ren mengalir bersama. Tahan napasmu. Pusatkan pikiranmu pada titik E. Dan kau bisa mencapai keadaan suci menyatu dengan langit. Luar biasa, luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, kau sudah berhasil berkultivasi sejauh ini. Aku sudah hidup sebagian besar hidupku, dan jarang sekali melihat siapapun dengan bakat sepertimu. guru aku. Aku tahu. Kau sangat ingin balas dendam. Telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan tulus berlatih seni, bela diri di sini. Pergilah. Apa yang telah kuajarkan padamu? Latihlah sekali setiap hari, tanpa mengendur. Hanya dengan begitu saat kau menghadapi Domo, kau akan punya kesempatan untuk menang. Muridmu akan mengingatnya. Mohon tenang guru. Aku akan mengambil bagianmu, bersama dengan bagianku dari Dongmu. Bagus, pergilah. Yuncheng kita, kapan kota ini memiliki begitu banyak prajurit Fusang? Yu Haotian tuan muda keluarga Yu. Bagaimana dengan keluarga Wu? Mengsihai tetua keluarga Meng. Sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Yuncheng, mereka sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Anggota keluarga Wu belum muncul selama berhari-hari. Mungkinkah ini terkait dengan para prajurit ini? Semuanya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Dongmu secara resmi menetapkan diri di Yuncheng. Saya mengharapkan bimbingan baik Anda. Apa yang dilakukan orang Fusan di Yuncheng? Tepat sekali. Kita bukan sejenis dengannya. Saya tahu. Anda semua pasti memiliki banyak keraguan di hati Anda. Dan bahkan mungkin tidak menyambut saya. Tapi itu tidak masalah. The film Sebagai was keluarga bangsawan translated terkemuka and Yuncheng, narrated by saya punya M hak untuk Media. membuat Anda tunduk. Betapa lancangnya. Keluarga bangsawan terkemuka apa? Ini adalah Yuncheng. Keluarga bangsawan terkemuka. Itu adalah keluarga Wu. Kau ini apa? Keluarga Wu. Sepertinya Anda masih belum tahu. Bawa dia ke sini. Patriark Wu. Fei Yan. Tianyo. Bagaimana mungkin mereka? Keluarga Wu melanggar aturan karena membiarkan wanita berlatih bela diri. Saya hanya melihat ketidakadilan dan mencela mereka atas nama Anda. Siapa sangka? Bahkan keluarga bangsawan terkemuka yang terhormat tidak lebih dari ini. Wanita berlatih seni bela diri. Bagaimana ini mungkin? Tepat sekali. Kau benar-benar memusnahkan keluarga Wu. Anak muda, bagaimana ini bisa disebut pemusnahan? Ini disebut hukuman. Masalah keluarga Wu yang mengizinkan wanita berlatih seni bela diri sudah melanggar aturan. Ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Saya hanya bertindak sesuai dengan kehendak langit dan menegakkan keadilan atas nama langit. Kau, Haotian,
Jangan gegabah, orang ini mampu memusnahkan keluarga Wu sendirian. Seni bela dirinya pasti tak terduga. Lagi pula, kalau keluarga Wu memang mengizinkan wanita berlatih bela diri, kematian mereka tidaklah tidak adil. Kakak sulung. Kakak kedua. Aku kembali. Maksudmu keluarga Wu membiarkan wanita berlatih bela diri? Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kalau begitu tidak ada keraguan. Mengizinkan wanita berlatih seni bela diri tidak dapat ditoleransi oleh hukum langit. Keluarga Wu jatuh ke keadaan ini hari ini juga merupakan balasan yang setimpal bagi mereka. Ya, Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku harus mengamati gerakan Dongmu terlebih dahulu. Apa kau kenal Dongmu? Apa kau tahu di mana dia? kau bicara tentang orang Fusang itu kan? Dia ada di sana. Dia sepertinya sedang mengadakan semacam upacara. Banyak orang sudah pergi ke sana. Sebuah upacara. Sepertinya ini berhubungan dengan keluarga Wu. Keluarga Wu salah terlebih dahulu. Penjahat seperti itu harus mayatnya dibiarkan terbuka selama 7 hari untuk menahan angin dan hujan dan dicemooh oleh 10.000 orang. Tidakkah kalian semua setuju? Tidak ada yang berbicara. Apakah Anda tidak puas dengan saya? Atau apakah Anda merasa kasihan pada keluarga Wu? Saya akan bertanya lagi. Haruskah mayat orang seperti itu dibiarkan terbuka 7 hari? Dan dicemooh oleh 10.000 orang? Ya. Kakak sulung. Paman. Selain ketiga orang ini keluarga Wu, juga memiliki Wu Jiao. Dialah yang sebagai seorang wanita, diam-diam mempelajari seni bela diri di keluarga Wu. Jika ada di antara kalian di sini yang melihatnya, mohon datang dan beritahu kami. Lepaskan aku. Apa kau tahu betapa berbahayanya itu barusan? Menurutmu apa yang mereka lakukan menodai mayat kakakku? Untuk apa? Itu untuk memancingmu keluar. Paman Meng, kau mengenaliku. Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga Wu? Ceritakan padaku dengan benar. Ini sudah keterlaluan. Paman Meng, aku kembali kali ini. Tepatnya untuk membalaskan dendam keluarga Wuku. Membalas dendam apa? Bahkan jika semua seni bela dirimu pulih, seorang wanita yang berlatih seni bela diri juga melanggar aturan. Apa maksudmu? Kau ingin dikutuk oleh semua orang setelah kau membalas dendam. Selama aku cukup kuat, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Jiao, Yuncheng bukan hanya Yuncheng milik keluarga Wu. Tanpa keluarga Wu, keluarga Meng dan Yu kita masih ada di sini. Bukan giliran wanita untuk maju. Mengapa hanya karena aku seorang wanita? Aku bahkan tidak punya hak untuk membalaskan dendam keluargaku. Begitukah? Jiao, lapor. Tetua ini gawat. Dongmu telah membawa semua murid kita ke kediaman keluarga Wu. Apel. Kalian semua hati-hati. Tempat ini akan menjadi kediaman Tuan Dongmu mulai sekarang. Siapapun yang berani bermalas-malasan, waspadalah demi nyawa anjing kalian. Ini sudah keterlaluan. Untuk benar-benar membuat murid keluarga Mengku melakukan kerja paksa untuknya. Paman Men, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seperti yang kau katakan, gaya seni bela diri Dongmu aneh. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hanyalah bertahan. Cepat. Tolong The ampuni film was istriku. translated Ampuni and istriku. narrated by M Media.
Aku akan membunuhmu. Aku tidak tahan lagi. Tidak peduli berapapun biayanya, kita harus mengusir orang Fusang itu dari Yunchen. Kita sedang membahas masalah ini sekarang. Seni bela diri Dongmu tak terduga. Dan mereka yang mengikutinya, semuanya adalah penjahat yang licik dan berbahaya. Untuk sepenuhnya mengusir mereka, Patriark Mei. hanya jika kedua keluarga kita bersatu, barulah itu mungkin. Patriark Qiu. Kalau begitu mari kita bertarung. Selama kita bisa mengusirnya dari Yunchen, aku tidak peduli jika aku kehilangan nyawaku. Kenapa terburu-buru? Bukankah kita sedang membahasnya sekarang? Dalam beberapa hari Dongmu mengundang kita untuk menjadi tamu di kediaman keluarga Wu, untuk menghindari membuat musuh waspada. Mari kita bertahan untuk saat ini. Beritahu murid-murid setiap keluarga, secara pribadi. Kita akan menjatuhkan Dongmu dalam satu serangan. Aku juga ingin pergi. Aku harus membunuh Dongmu sendiri. Kau siapa? Patriark, murid baru keluarga Meng. Operasi ini sangat berbahaya. Sebaiknya membawa beberapa murid elit. Murid-murid yang baru bergabung ini baru saja memulai. Jika mereka pergi itu akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Patriark, aku tahu. Aku... Pergi. Paman Meng, biarkan aku keluar. Jiao dendam keluarga Wi Ome. Kami akan membalaskannya untukmu. Sekarang kau adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga Wu. Wu Qiuhua dan aku berbagi persahabatan hidup dan mati, baik secara emosional maupun logis. Aku tidak akan membiarkanmu pergi menuju kematianmu. Paman Meng. Jiao. Jangan bersedih. Apa yang dikatakan tetua Meng ada benarnya. Kau hanyalah seorang wanita muda. Jika kau pergi, kau akan menuju kematianmu. Kalian semua, kita semua adalah orang biasa. Para prajurit itu membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka melakukan segala macam kejahatan. Keluarga Meng untuk melindungi kita. Itulah mengapa mereka membiarkan kita tinggal sementara di sini. Ya, di luar sangat berbahaya. Di sini lebih aman. Setelah mereka mengusir orang-orang Fusang, kita bisa keluar. Ini berbeda. Hanya dengan membunuh musuhku sendiri dan menggunakan darahnya untuk mengenang keluarga Wu-ku, barulah aku bisa benar-benar merasa lega. Tapi kita adalah wanita. Apa salahnya menjadi wanita? Wanita juga bisa berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Mereka juga bisa berlatih seni bela diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi wanita secara alami lebih lemah dari pria. Dan daya tangkap mereka tidak setinggi pria. Lagi pula aturan leluhur menyatakan, wanita tidak boleh berlatih seni bela diri. Jika tidak mereka akan dikutuk. Benar, aku belum pernah mendengar seorang wanita yang berlatih seni bela diri lebih kuat dari seorang pria. Aturan itu kaku, manusia itu luwes. Aku ingin membuktikan kepada kalian semua, membuktikan kepada semua orang di Yongcheng, bahwa kami wanita tidak kalah dari pria. Aku ingin seniman bela diri di masa depan, hanya dibedakan berdasarkan tingkat keterampilan. Bukan berdasarkan gender. Semuanya. Lihatlah kediaman baruku ini. Bagaimana menurut kalian? Indah-indah. Indah-indah. Selera Tuan Dongmu benar-benar luar biasa. Tuan Dongmu, aku juga bersulang untukmu. Apa maksudmu dengan ini? Kalian orang Fusang, apa yang telah kau lakukan di Yunchen kami? Kalian sendiri tahu jelas di hati kalian. Hari ini, aku akan membalaskan dendam murid-murid keluarga Yu kita. Balas dendam. Baiklah. Ayo. Biarkan aku melihat seberapa mampunya kalian semua. Semuanya serang bersama.
Seluruh Yuncheng. Tidak ada satupun orang yang sebanding dengan Kudongmu. Kalianlah yang bersikeras melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Melawanku. Aku tidak keberatan memberi kalian pelajaran. Seluruh keluarga Wu. Bukan tandinganku. Dengan kalian semua. Tidak. Itu tidak benar. Masih ada satu orang yang nyaris bisa melawanku seri. Dialah wanita yang kalian semua remehkan. Sayang sekali dan Tiannya kini lumpuh. Dan keberadaannya hidup atau mati tidak diketahui. Jika dia masih di sini, mungkin aku akan merasa sedikit kesulitan. Tapi sekarang, aku akan memberi kalian sebuah kesempatan untuk berlutut di hadapanku dan mengakui kekalahan. Jika tidak, nasib keluarga Wu akan menjadi nasib kalian. Wanita apa? Kurasa dia sengaja mencoba menghina kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ilmu bela diri Dongmu tak terduga. Bahkan jika kita menyerang bersama, kita mungkin bukan tandingannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita menyerah sekarang, dia tidak akan mengampuni kita. Sebaiknya kita bertarung sampai mati dan mengusir orang-orang Fusang dari Yuncheng. Mentua, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa lagi yang ingin datang dan mati? Langit ingin menghancurkan Yunchengku. Langit ingin menghancurkan keluarga Mengku. Awalnya, selama kalian patuh mendengarkan, The film was aku tidak hanya akan translated mengampuni and nyawa narrated kalian, by M tetapi juga Media. mempertahankan status dua keluarga besar kalian. Sayang sekali, kalian bersikeras menentangku. Karena itu masalahnya. Aku akan membunuh kalian semua saja. Dengan cara ini, seluruh Yuncheng akan menjadi milik Fusangku. Tetua Meng, bersiaplah untuk mati. Si Hai. Baiklah. Satu lagi datang untuk mati. Untuk mati. Tidak, aku di sini untuk mengambil nyawa anjingmu. Betapa lancangnya. Serang. Murid siapa ini? Gaya bela diri yang sangat aneh. Dan energi internalnya tak terduga. Kapan Yuncheng kita mendapatkan sosok seperti itu? Dia jelas tidak terlihat seperti murid biasa. Seorang jenius seperti itu, bagaimana bisa aku tidak mengenalnya? Hati-hati. Si Hai, kau mengenalnya. Kau juga mengenalnya. Siapa itu? Aku tidak menyangka kau adalah seorang ahli untuk bisa tetap tidak terluka. Di antara begitu banyak prajurit, Tujuanku hari ini adalah kau. Mereka akan mati. Tapi tidak sekarang. sombong. Bagaimana itu mungkin? Mengapa tidak mungkin? Dongmu, hari-hari baikmu sudah berakhir. Kau siapa sebenarnya kau? Sudah kubilang akulah yang akan mengambil nyawa anjingmu. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Tidak perlu sampai saat salah satu dari kita harus mati. Siapa bilang aku tidak punya dendam padamu? Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Tuan, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Di belakangku berdiri seluruh Fusang. Jika kau membunuhku, kau akan diburu oleh seluruh Fusang. Aku melihat seni bela dirimu sangat tangguh. Aku tidak ingin sampai pada titik denganmu, di mana kita saling membunuh. Jika Yang Mulia bersedia bergabung dengan Fusangku, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan lamunanmu. Fusang bisa memberimu kekuatan, status, dan kekayaan yang melimpah. Atau bahkan manual seni bela diri. Selama kau bersedia melayani Fusang, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jadi maksudmu, saat kau tak bisa menang, ini satu-satunya trik yang kau tahu. Apa maksudmu dengan itu? Apakah aku masih harus berterima kasih padamu? Karena berulang kali mencoba merekrutku. Kau bilang berulang kali.
Ya. Sayang sekali kau salah orang. Aku hidup sebagai anggota keluarga Wu. Bahkan dalam kematian aku akan menjadi hantu keluarga Wu. Dalam hidup ini, aku tak akan pernah mengkhianati keluarga Wu. Dan aku tentu saja tidak akan melayani orang sepertimu. Yang mulia, di antara kita, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Tidakkah Film kau was ingin tahu translated siapa aku? and narrated by M Media. Wu Jiao, kau masih hidup. Benar-benar Wu Jiao. Pernahkah kau dengar kisah kelahiran kembali Phoenix? Mati. Aku belum membalaskan dendam kakak sulung dan kakak keduaku tanpa membunuhmu sendiri. Bagaimana mungkin aku berani mati? Aku masih ceroboh. Membiarkanmu hidup. Jangan besar kepala. Dongbu, hari ini, aku akan membuatmu membayar nyawamu untuk keluarga Wu. Pukulan ini adalah untuk kematian sepupuku Fei Yun. Tendangan ini adalah untuk pamanku. Kematian Wu Qiuhua. Tendangan ini adalah untuk kematian kakak laki-lakiku Wu Tianyu. Tendanganku ini adalah untuk kematian adik perempuanku yang kedua Wu Duo. Ampuni aku. Aku mengampunimu. Mengapa kalian tidak mengampuni kami waktu itu? Aku akan segera meninggalkan Yun Chen. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu 3 detik. Jika kau bisa melarikan diri, aku akan melepaskanmu. Baiklah. Wu Jiao, jangan biarkan harimau kembali ke gunung. 3, 1. The film was translated and narrated by M Media. Waktu habis. Tolong jangan bunuh aku. Tolong ampuni. Tolong. Aku telah membalaskan dendamku sendiri. Tapi mulai sekarang, aku tidak ingin hidup dalam persembunyian. Aku juga tidak ingin melibatkan orang-orang di sekitarku. Karena identitas kita masing-masing. Aku akan berdiri di sini. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin dan ingin berbicara tentang aturan, majulah sekarang. Kalahkan aku. Aku akan memutuskan meridianku sendiri dan tidak akan pernah berlatih seni bela diri lagi. Jiao, apa yang kau katakan? Kita akan bicarakan masalahmu saat kita kembali. Paman Meng, aku hanya ingin keadilan. Keadilan sebagai manusia? Ya. Kami para wanita secara alami lebih lemah dan memiliki pemahaman yang buruk. Kami bisa karena kurangnya bakat menyerah berlatih seni bela diri. Tapi kami sama sekali tidak bisa ditolak hak untuk berlatih seni bela diri. Aku setuju. Jika bukan karena dia, kita semua pasti sudah mati di tangan Dongmu. Pertama dan terpenting, dia adalah penyelamat kita. Kedua, dia adalah seorang wanita. Ayah, kau mengajariku sejak kecil untuk bersyukur dan membalas kebaikan. Aku tidak peduli apakah dia wanita atau bukan. Aku hanya tahu bahwa dia adalah milikmu, adalah milik seluruh keluarga Yu, dan penyelamat seluruh Yun Chen.
Keluarga Meng berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka. Keluarga Yuku berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami. Berdirilah. Mulai hari ini dan seterusnya, praktik bela diri dinilai berdasarkan keterampilan, bukan berdasarkan gender. Wanita bisa berlatih bela diri untuk melindungi diri. Apakah para paman dan sesepuh keberatan? Masalah ini bertentangan dengan aturan leluhur. Bukan kita yang memutuskan. Dunia ini luas. Akan selalu ada yang menimbulkan masalah bagimu karena ini. Aku tidak takut. Jika paman dan sesepuh sekalian tidak bisa memutuskan, maka aku yang akan memutuskan. Tolong paman dan sesepuh sekalian, beritahu semua orang di Yongcheng. Mulai hari ini dan seterusnya, wanita juga bisa berlatih seni bela diri. Aku yang mengatakannya. Jika ada yang tidak puas, mereka dipersilakan untuk datang ke rumahku dan menantang tinjuku kapan saja. Keluarga Wu telah menghasilkan seorang bakat tak tertandingi. Jiao Jiao, kau mau kemana? Jasad anggota keluarga Wuku belum menemukan kedamaian. Aku harus mengantar mereka dalam perjalanan terakhir mereka. Anak baik, pergi cepat. Paman tertua. Kakak laki-laki. Kakak kedua. Jiao Jiao tidak mengecewakan kalian. Aku membalaskan dendam kalian semua dan membunuh bajingan Dongmu itu. Semoga arwah kalian di surga. Sekarang beristirahat dengan tenang. Kakak kedua. Sebuah keinginan masa kecil. Jiao Jiao telah memenuhinya. Mulai sekarang di Yongcheng, wanita juga bisa secara terbuka dan terhormat berlatih seni bela diri. Kakak kedua, apakah kau bahagia? Seandainya saja kau ada di sini. Kau sudah sebesar ini sekarang. Kenapa kau masih merengek dan menangis? Kau hanya mempermalukan orang tua ini. Guru, mengapa kau di sini? Aku datang untuk melihat apakah kau membalaskan dendam gurumu. Tentu saja siapa aku. Aku adalah murid Jinsi ketiga. Jadi dia sudah mati. Sungguh. Cepat, temani orang tua ini untuk melihat. Orang tua ini akan mengambil orang tua bangga itu dan menyulingnya menjadi racun. Hanya dengan begitu, aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Aku sudah menunggu bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Cepatlah. Guru, setelah kita melihat jasadnya, aku akan mengajakmu minum. Aku akan mengajakmu berkeliling Yongcheng. Baiklah, gadis kecil. Sepertinya aku mengajarimu sia-sia. Ayo pergi cepat. Baiklah. Gadis, jangan bersedih. Orang tua ini akan menemanimu mulai sekarang dan menjadi keluargamu.